ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Puncak rasa kekaguman kecintaan, mari kita hadirkan dalam hati kita untuk senantiasa memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang alhamdulillah kita saat ini masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa ini bisa mendidik kita untuk menjadi sosok manusia mutakin. Manusia mutakin yang hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuahkan akhlak yang terpuji dan mulia karena bermuara pada ketakutan kepada Allah. Sebenarnya Ustaz Ade, lidahku kaku, tanganku, lidahku keluh, tanganku kaku. Kata dan aksara dunia terlalu miskin untuk menghadirkan rasa haru. Semua undang Ustaz Ade kepada saya ke Subang ini bahan introspeksi sekaligus bahan restorasi, terutama memerankan fungsi ayah dan fungsi seorang ibu dalam mendidik putra putrinya. Ini kedengaran Bu ya, saya gak bisa duduk. Jadi undangan beliau ini memberikan semacam satu stimulan lah katakan untuk mengadakan introspeksi terhadap diri saya atau muhasabah dan juga merekonstruksi peran dan fungsi saya sebagai seorang ayah dan juga istri saya sebagai seorang istri dalam mendidik anak sehingga anak itu menjadi generasi Robi Rodia. Robi Rodia adalah generasi yang diridhoi oleh Allah. Generasi yang melahirkan karya-karya yang prestatif, karya-karya yang marketable, bukan hanya karyanya itu dinikmati oleh internal umat Islam, tapi juga dinikmati oleh lingkaran eksternal non-Islam. Itu generasi Robi Rodia. Namun sebelumnya, kita ini kadang-kadang menjadi orang tua selalu menghadirkan sosok penikmat instan persoalan. Penikmat instan masalah tanpa pernah menikmati proses terjadinya masalah, tanpa menikmati proses terjadinya munculnya persoalan. Misalnya yang terjadi, anak saya malas, bahkan sekarang ini banyak generasi-generasi yang sudah terperangkap kepada aksi-aksi yang disebut aksi-aksi perilaku destruktif yang dikenal dengan istilah PAUD, porno anak usia dini. Porno anak usia dini. Adanya predator yang muncul di medsos untuk memangsa anak agar dijadikan objek pelampiasan seks. Satu gejalanya adalah karena anak ini selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan HP dan berkarya wisata dalam medsos, secara tidak langsung anak itu menemukan sosok yang nyaman untuk diajak komunikasi, yang nyaman untuk diajak interaksi. Bahkan satu gejalanya diantaranya adalah satu, manakala anak itu lama tinggal di kamar, bermain HP, mengunci dirinya di WC lama-lama, kemudian tidak ada kegairahan, maka anak itu perlu diteliti persoalannya. Kenapa anak itu lama betah tinggal di kamar dan juga mengunci lama-lama, ternyata setelahnya ditelaah lebih jauh, anak ini sedang menikmati sajian porno yang ditayangkan.
Bahkan mereka ini merasa betah karena dia mendapatkan kenyamanan dan ketenangan dengan penayangan film-film porno yang disampaikan oleh aktor-aktor destruktif itu. Kemudian anak membayangkan yang bukan-bukan, timbul kemalasan dan lain sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi sekarang ini anak terperangkap oleh aksi-aksi teror mental predator, di mana anak tersebut merasa nyaman, merasa nikmat berkomunikasi dengan si predator itu lewat HP. Bahkan dia selalu menemani dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun si merasa nyaman. Karena apa? Karena ada orang yang menemani. Kemudian dia berbicara di HP itu lewat komunikasi, ya, berbicara, berdialog dengan sosok yang dikenalnya itu karena merasa nyaman, dan dia pikirannya dicuci otak. Akhirnya anak itu mengikuti apa yang diinginkan oleh si predator itu. Bahkan si anak tersebut membangun ikatan cinta dengan predator itu dan sulit untuk melepaskannya. Dan dia mengikuti apa yang diinginkan oleh predator. Bahkan anak itu dipaksa untuk menyediakan tempat yang spesial untuk menghadirkan aksi-aksi destruktif yang menghancurkan moralnya, yaitu dengan melakukan hubungan intim di luar nikah yang dilakukan oleh predator. Ini perannya, ini yang terjadi. Belum masalah-masalah lain yang terjadi. Anak membunuh, anaknya membunuh saudaranya. Bahkan cenderung anak melawan kepada orang tua. Jadi sekarang ini banyak persoalan-persoalan muncul, kita hanya menikmati masalah, tapi tidak pernah menikmati terjadinya masalah. Kenapa persoalan-persoalan muncul dan kenapa anak terlibat dalam aksi yang destruktif yang menghancurkan masa depannya? Banyak sebenarnya dalam sejarah. Kalau kita ini menikmati, kalau kita misalnya menyaksikan prestasi seorang anak menjadi ulama atau menjadi penjahat, itu sebenarnya yang perlu ditelaah itu bukan hanya tampilan anaknya, tapi juga perlu diteliti peran dan fungsi orang tuanya dalam mendidik dan menghadirkan kualitas anak. Contoh, ada salah seorang anak yang dulunya merasakan penderitaan dan sekarang menjadi pengusaha sukses, Bu. Depan dia berbicara karena aset usahanya di mana-mana. Ditanya, "Pak, saya telah menikmati paparan tadi yang disampaikan oleh Bapak. Tolong sampaikan kepada saya rahasia kesuksesan Bapak, sehingga Bapak menjadi pengusaha sukses." Si anak itu, si pengusaha itu seakan-akan tidak bisa berbicara, lidahnya keluh. Kemudian dia membayangkan kenangan manis yang selama merasakan penderitaan ditemani oleh seorang ibunya yang senantiasa setia. Ternyata jawabannya justru menyayat perasaan, mengiris hati, membangkitkan semangat, menggedor perasaan kita ini. Sebenarnya saya nggak bisa menjawab apa-apa. Sebenarnya yang membesarkan saya adalah seorang ibu. Ibu yang bangkitkan semangat saya sehingga saya bisa berprestasi. Ibulah yang mendorong saya tampil ke permukaan ini. Dan ibulah yang telah mengemban saya menjadi manusia teladan ini. Memangnya kenapa, Pak? Sebenarnya begini. Saya ini dilahirkan dalam kondisi yang sangat menderita. Aku pernah merasakan kegembiraan, kepahitan. Ayahku seorang pemarah. Hidupku miskin. Ayahku pengangguran. Yang namanya anak, aku selalu minta kepada orang tua. "Pak, minta jajan. Ma, aku ingin ini dan ingin itu." Jawabannya bagaimana yang terjadi?
bukan menyejukkan anak, bukan memberikan ketenangan kepada anak. Bahkan anak itu dicaci maki. Kamu ini terus-terusan minta katanya. Engkau itu anak bodoh, engkau tolol, engkau tidak berguna. Bahkan dilempari dengan batu, keluar kamu, kata-kata kasar keluar. Sampai seketika anak meminta lagi, Mak, minta uang, Pak, minta uang. Kurang ajar sampai dilempari dengan batu. Berdarah. Ibunya yang mengandungnya, ibunya yang melahirkannya, ibunya yang menyusuinya, menyaksikan bagaimana penderitaan dan kepahitan anak di saat mendapatkan sisaan dari ayahnya itu. Seorang ibu gak tega. Sekalipun dia tidak bisa memberikan apa-apa, tapi dia itu adalah anak. Dia itu adalah darah daging. Aku tak rela anak mendapatkan siksaan dan perlakuan buruk dari ayahnya itu. Aku yang melahirkan, aku yang membesarkan, aku yang menyusui, kenapa kau siksa? Dalam hati, maka di bawah Allah anak itu, maka sini. Apa yang dikatakan ayahmu tadi? Apa yang dikatakan ayahmu tadi? Ya Bu, katanya saya itu anak goblok, saya ini anak yang tidak bernilai. Anak saya ini anak yang tidak berguna, sampai kata-kata kotor dilempar. Maka ibunya datang dengan penuh kelembutan. Dia berikan sepenuh kasih sayangnya kepada anak. Dia menumpahkan seluruh cintanya kepada anak. Memang watak anak itu bukan minta dicintai, minta disayangi. Beda kalau minta disayangi dan kita menyayangi. Kalau mereka minta disayangi berarti kita terpaksa memberikan kasih sayang. Kalau dia minta dicintai berarti kita ini terpaksa memberikan cintanya. Tapi betul-betul ibunya itu memberikan kasih sayang penuh. Cililah. Dibelai. Sekarang jangan kau dengarkan kata-kata ayahmu lagi. Kata ayahmu, engkau adalah anak tolol, anak tidak berguna, anak bodoh. Tapi kata ibuku, anak pintar, anak pandai. Mulai hari ini, jangan lihat lagi ayahmu, lihatlah wajahku. Buktikan di hadapan ayahmu bahwa engkau bukanlah anak yang bodoh, engkau bukan anak yang destruktif, tapi engkau adalah anak ibu yang harus menghadirkan prestasi. Pergi, buktikan di hadapan ayahmu. Buktikan. Pergi anak. Dalam diri anak itu muncul perasaan yang sangat ambivalent. Kata ayah, saya adalah anak bodoh, bahkan tak berguna, bahkan dilempari. Tapi kata ibu, aku adalah anak pintar. Aku harus buktikan prestasi. Ayah, akan aku buktikan sebuah prestasi di hadapanmu. Tunggu. Ibu doakan aku, tunggu. Si anak itu terus getaran kasih sayang ibu, belayannya, doanya dirasakan. Sampai dia pernah terjerumus kepada aksi bajing meloncat. Kemudian dia terus mencari, akhirnya dia menjadi pengusaha sukses. Ternyata aku sukses ini karena di belakangku ada seorang ibu yang sabar menderita, yang sabar menemaniku dan mencurahkan kasih sayang sepenuhnya untuk mendidikku. Ibu, ini peran ibu yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak yang memang kelihatannya bodoh, kalau di sini pintar-pintar. Anak itu kelihatannya di mata teman-temannya itu tidak bernilai apa-apa. Seketika anak tersebut dibawa oleh ibunya main-main, kemudian diperkenalkan kepada anak-anak yang lain sebelum masuk TK.
Si anak itu dididik oleh ibunya agar mandiri, mendaftarkan dirinya ke taman kanak-kanak itu, tidak diantarkan. Dia daftarkan. Apa jawaban kepala TK itu? Jawaban kepala TK itu telah menyakitkan hati seorang ibu, telah menghancurkan perasaannya, bahkan telah meluluhlantakkan perannya, bahkan di matanya telah menghinakan kemuliaan dirinya. Karena anak itu pasti terima, bukan dijawab dengan kata-kata yang menyejukkan si ibu itu, tapi kata-kata yang menyakitkan. Mana nak hasilmu? Ini. Maaf Bu, anak ibu terlalu hina dan tidak layak untuk dijadikan murid di TK ini. Membaca kata-kata itu, si ibu bukan diam. Semangat saya semakin membara dan potensinya yang terpendam muncul ke permukaan. Bahkan dia begitu berapi-api bersemangat. Hari ini tinggalkan oleh engkau taman kanak-kanak itu. Aku tidak percaya kepada guru-guru itu. Dan aku betul-betul akan didik anakku dengan tanganku sendiri, dan engkau akan menjadi manusia berprestasi. Dididiklah anak. Akhirnya anak itu dalam sejarah tercatat sosok manusia cerdas, penemu listrik, Thomas Alva Edison. Ternyata dalam sejarah ini banyak berperan di rumah itu adalah ibu. Ayah banyak keluar. Makanya kalau ada Umar bin Khattab, ada seseorang yang mengadu kepada Umar bin Khattab tentang perlakuan anaknya yang memukul. Orang tua datang. Umar, aku akan mengadukan persoalanku kepadamu. Apa? Kebetulan aku ini punya anak. Dia selalu memukul. Tidak layak dan tidak pantas punya anak seperti itu. Umar kan seorang khalifah yang bijaksana ya. Panggil ayahmu, panggil anakmu. Ditanya, kamu selalu memukul ayahmu? Ya. Hak kamu kepada ayah apa? Dan hak ayah kamu kepada kamu apa? Kalau kamu berdurhaka kepada orang tua, kamu akan mendapatkan sisa. Jawabannya, jangan salahkan saya. Salahkan ayah saya. Memangnya kenapa? Ada 3 masalah yang ditemukan oleh anak. Sebelum menyalahkan aku. Aku menemukan kata anak. 1. Ayahku salah memilih ibuku. Karena ibuku ditikah oleh ayahku di pasar dan berwajah hitam, buruk lagi. Kemudian dia disetubuhi. 2, aku diberi nama setelah lahir oleh ayahku, Jahul. Dan yang ketiga, aku tidak pernah dididik, diajari membaca Quran. Dengar gak olehmu? Dengar gak olehmu? Iya. Siapa yang salah? Aku. Orang tua. Makanya pernikahan dalam Islam ini adalah luar biasa, Pak. Mudah-mudahan kalau seandainya kita ini sudah masih remaja, tapi dia punya anak remaja, kemudian akan menikahkan nanti, ya, akan menikahkan anak, harus hati-hati. Kita kan kadang-kadang menikah itu yang dikejar hanya cinta birahi. Cinta birahi itu laksana balongan sabun. Indah seketika, tapi akan hilang ke alam ketiadaan. Makanya kalau menikah itu adalah kita ini
sebenarnya akan menanamkan benih yang subur. Maka hati-hati. Nih, kalau anak soleh, ini insya Allah soleh, insya Allah. Amin. Tapi kita mengkritik yang lain ya, bukan di sini. Tapi saya yakin insya Allah soleh. Kalau kita ingin melihat anak, prestasi anak, jangan dulu tadi saya sampaikan jangan menikmati masalah dulu. Introspeksi dari kita. Ini. Ternyata munculnya anak saleh ini diprosesnya bukan hanya sekedar pada waktu nikah. Tapi sebelum menikah pun juga perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan. Kulikul insan mintin, betul kan? Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu macam-macam. Tuhan deui meureun wireless. Tanah sawah, Keluarna. tanah aspal, panjang. ada tanah buruan. Yemikna kurang panjang. Itu bebas teh manehna tidak kencicing. Tanam di tanah. Akan memang kulikul insan mintin langsung nggak gejlek di sini kan tidak. Dari tanah muncul apa? Ada bawang berem, ada jengkol, ada petai, ada lagi padi dimakan. Dimakan oleh kita. Setelahnya dimakan makanan itu diproses secara alami oleh tubuh manusia. Maka setelahnya dimakan didistribusikan. Ada yang jadi energi, ada yang jadi gizi, Ada yang jadi ada yang jadi mani, ada yang jadi madi, ada yang jadi mani, ada yang jadi tai. Ini yang jadi bahas nih. Mani, sperma. Yang dikeluarkan sperma itu dipancarkan oleh ayah yang suci. Nah, sperma ini memang dibuat dari makanan. Mana yang dominasi? Jengkol kah? Bawang berem kah? Atau petai kah? Ternyata setelahnya diteliti, memang sperma itu ternyata dominasinya, bahan mentahnya terbuat dari jengkol dan bawang berem. Dipertemukanlah antara sperma dan ovum, jadilah zigot. Jadi mungkin saja endang silojidun itu hese diberi hidayah oleh Allah karena bahan mentahnya ini terbentuk daripada jengkol dan petai. Itu masalahnya. Makanya makan, kulu wasrobu halalan toyiba kan. Makanlah, minumlah apa yang halal dan bergizi. Halalan toyibah, halal bergizi. Makan. Makanya anak jangan sampai diberi makanan, apalagi hasil korupsi. Ada kepala sekolah, ada pimpinan pesantren, tapi itu jujur ke anaknya. Kadang-kadang bos dicopot, uang dipakai. Kadang-kadang pimpinan pesantren teh memandang bahwa pesantren miliknya. Memang santrinya banyak, tapi anak itu balener. Mungkin wae barangnya itu dari hal-hal yang tidak baik. Makanya ini persoalan makanan itu memang penting. Makanya Umar bin Khattab memberikan contoh yang terbaik. Umar bin Khattab itu punya anak yang namanya punya cucu yang namanya Umar bin Abdul Aziz, kan seorang khalifah ya. Bagaimana pertama kali Umar bin Khattab ini tekala menyeleksi calon istri dari anaknya itu. Kan ada kita mah, oh merasa bangga Ustadz deh, menangkan anak haji anu bangga, bahkan di beja-bejakan anak saya mah menangkan anak haji anu, boga bebek, boga apa, boga Rory, boga Tiger, ya besok jeger gitu. Wah dibangga-bangga. Tapi Umar bin Khattab tidak seperti itu. Tengah malam, Umar bin Khattab ngarona seorang khalifah alurah. Alurah, urang pejabat medar tong luhur kan, anggota dewan sekarang.
enggak. Umar bin Khattab itu mendengar pertengkaran dua orang, seorang ibu dan seorang anak. Nah, susu yang akan dijual coba campur dengan air, karena tidak akan didengar dan tidak akan dilihat. Umar bin Khattab, enggak. Kan khalifah enggak ada, enggak. Bu, sekalipun memang khalifah tidak ada, tapi ingat Bu, Allah, kita nggak boleh mencampurkan air susu dengan air sama dengan air agar kelihatannya nambah. Benar, Umar langsung memberikan mengeksekusi dan tertarik dengan percakapan itu, langsung pulang. Punya anak yang namanya Hasim. Coba datang tuh, tengok si ibu itu. Ya Pak, begini, Sim, tolong nikahilah olehmu. Maka Asim ini menikah dengan perempuan itu karena Umar melihat bukan hartanya, bukan masalah kemiskinannya, tapi Umar itu melihat dari akhlaknya. Kalau engkau nikah dengan perempuan itu akan barokah hidup. Maka dari pernikahan itu lahirlah Ummu Hasim, namanya Laila. Ummu Laila kemudian dinikah oleh, kalau tidak salah, Marwan bin Abdul Aziz. Dari situ lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ternyata pernikahan ini bukanlah sekedar perpaduan antara dua jenis insan, tapi menyatukan dua potensi yang punya misi suci, melahirkan generasi. Makanya hati-hati memilih calon dan hati-hati memilih mantu, sebab mantu ini akan memberikan pengaruh terhadap proses pembenihan generasi yang kita inginkan. Ini di antara sejarah. Makanya jangan mengandalkan ke sekolah saja. Tapi peran orang tua, peran ayah dan ibu perlu ditingkatkan. Makanya dalam bahasa Arab ada ya wanita disebut al-mar'ah. Al-mar'ah, tak marbutoh, titik dua. Tak marbutoh kan titik dua. Mudakar, dakaro. Ini masalahnya nih, persoalan kan. Jarang dikupas pada Ustadz nih. Wah ini porno, bukan porno, harus jelas nih. Tak marbutoh, titik dua. Aisyah, titik dua. Aminah, titik dua. Kan begitu? Tidak. Bulat. Titik. Jadi ya, tambah foto bulat ya. Jadi maksudnya tanda. Tak marbutoh bulat, mengandung. Titik dua adalah di saat engkau menangis, kata ibunya, kesini, nenek yuk. Satu di sini, betul kan? Ini saya filosofi nih, bahasa Arab hebat kan ya. Coba kalau sedang nangis, kau nangis ya? Lagi nangis, mama, kan bapak nam, jadi dong ya, udah bilang. Jangan begitu tadi ya. Aja dong. Nah sama ibu mah, sayang. Ayo, nenek. Kanan, kiri, bobo. Betul kan? Fungsinya dua. Wanita tak marbutoh fungsinya dua. Satu, fungsinya sebagai seorang ibu, ya. Titik. Dua, fungsinya sebagai seorang istri. Titik. Dua. Tidak ada wanita karir, itu mah sampingan. Karirnya jadi ibu. Baik. Mudakar dakaro. Dakaro
kami laki-laki tugasnya kemana? Keluar, menonjol keras keluar. Simbol apa? Simbol kekuatan. Menonjol keluar, Pak. Keluar, pantas kan? Dagang misalnya, channel, pantas. Kenek, Bandung, di Subang pantas kan begitu. Subang. Wah, pantas, gegalacangan ke atas. Artinya laki-laki dipersiapkan untuk menghadapi realitas yang akan dihadapi. Fisik yang ditonjolkan, ya, menafkahi. Pantas laki mah, nen, tepantus kan? Ayo laki nen. Laki-laki tepantasnya coba kalau seorang ibu di dalam kan mu'anas, di dalam tugas di jero, kan di dalam nggak keluar, anus terus. Dah, lagi. Mu'anas. Coba ibu makan, masak. Neng. Kadang-kadang urang keur ngaji Quran keur maca, mama. Ya kedahar. Ieu ngorobet ibu. Betapa-betapanya ibu. Kalau ayah keluar. Mana bapak mengandung kan teparantes. Awewe aku ngandung misalnya jadi kenek keberayangan. Jadi kalau seandainya anak sekarang ini adalah tidak soleh, anak misalnya nakal, anak misalnya tidak berprestasi, jangan salahkan anak, salahkan diri kita. Sekolah ini adalah lembaga formal yang memang terbatas kemampuan mendidik anak, tapi lebih banyak di rumah. Maka alhamdulillah saya melihat tadi anak-anak yang tampil berprestasi ini adalah sebagai ladang fastabiqul khairat. Saya melihat siapa bapak ibu yang melahirkan anak yang berprestasi itu. Ini kan memberikan stimulan, memberikan satu dorongan dan memberikan semangat bahwa peran ayah dan peran ibu sangat dominan dalam mendidik anak. Hadir bukan? Saya pernah membaca ada salah seorang yang namanya membaca sebuah syair. Penyair Hafidz Ibrahim. Ibu adalah madrasah yang bila kau siapkan dengan baik. Ibu adalah madrasah. Bila kau siapkan dengan baik, berarti engkau menyiapkan generasi yang terbaik. Jadi ibu itu al-madrasatul ula. Al-madrasatul ula. Ibu itu madrasah yang pertama. Kalau kita sekarang ini menyiapkan anak-anak ini, terutama, ini sedang persiapan ibu. Persiapkanlah. Karena ibu itu adalah madrasah yang pertama yang akan mendidik anak. Dan ibu berperan penting di dalam rumah ini. Ibu sangat dominan dalam menerjemahkan fungsi-fungsi pendidikan. Makanya seorang suami kepada istri mesti mendidik dengan baik. Sebab pengaruhnya besar terhadap anak. Jadi jangan sampai kita mengharapkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sementara kita tidak menampilkan dirinya sebagai imam yang layak untuk ditaati, dipatuhi atau dijadikan referensi oleh anak kita, oleh istri kita. Sampai istri protes, memetahan we ke urang, memetahan we ai sorangan, ka masjid hararese. Sholat subuh kebeluk, maca Quran, istri geus 2 juz, salakina karek 10 ayat. Itu istri yang jadi imam atau memang suami yang harus jadi imam? Nah ini perannya luar biasa ini. Makanya kita ini kalau pendekatan
sufi katanya begini, sufi itu. Sufi ini luar biasa. Kalau mendidik diri ini. Kalau seorang beramal, biasanya beramal soleh, kemudian seketika malas. Kemarin kita rajin membaca Quran, bisa sholat malam, bahkan berjamaah sholat rajin. Seketika dia terhalang sholat berjamaah, terhalang baca Quran, langsung introspeksi, astagfirullahaladzim, dosa apa yang kulakukan yang menyebabkan diriku terhalang melaksanakan sholat berjamaah, terhalang membaca Quran, terhalang bangun malam. Jangankan melakukan perbuatan dosa, terhalang melakukan amal pun juga suami yang soleh ini selalu introspeksi. Apa penyebabnya yang menghalangi diriku tidak pergi ke masjid? Apa penyebabnya diriku tidak bisa membaca Quran? Apa tidak bisa sholat malam? Introspeksi. Bahkan mereka merenung. Dia kalau berbicara dosa tidak hanya sekedar melakukan perbuatan dosa. Di saat dia merasakan maksiat, kemudian melakukan maksiat, kemudian dia merasa dirinya tidak merasa berdosa, sebenarnya itu siksaan dari Allah. Terasa dia itu siksaannya. Siksaannya itu adalah dalam hati terasa. Di saat dia melakukan maksiat, tidak merasa dirinya disiksa, itu adalah siksaan dari Allah. Itu banyak perenungan-perenungan seperti itu. Makanya peran suami istri. Kumil laila illa kulila. Suaminya membangunkan. Bangun. Istrinya dibangunkan. Yuk sama-sama membaca Al-Quran. Ternyata luar biasa. Seorang ayah yang soleh dan seorang istri yang soleh akan berpengaruh terhadap masa depan pendidikan anak. Saya tutup dengan sebuah ungkapan yang dinasihatkan oleh seorang ibu yang soleh itu. Wahai anak, kebetulan anak itu berwajah buruk, Pak. Wahai anakku, engkau ini berwajah buruk. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang pasti kau minder. Tetapi ingat anakku, hendaklah kamu menjadi orang yang beragama dan memiliki ilmu. Maka dengan agama dan ilmu, engkau akan menjadi orang yang mulia. Maka anak itu menjadi qadhi dan hakim yang disegani. Dengan agama, sekalipun wajahnya buruk, tapi dengan pendidikan agama yang diajarkan oleh ibu dan ayahnya dan sekolahnya, serta diwarisi ilmu, maka anak itu menjadi berprestasi. Dan yang kedua, seorang ibu mengatakan, anakku carilah ilmu. Biarlah ibu yang meminta untuk membiayai kamu. Kalau engkau dapatkan nanti 10 huruf, kemudian perhatikanlah. Jikalau engkau telah membaca 10 huruf, perhatikanlah. Jika ilmu yang engkau pelajari itu memberikan pengaruh terhadap dirimu, engkau menjadi seorang yang sabar, engkau menjadi lembut, engkau sopan dan beradab, berarti ilmu itu telah mengangkat derajatmu. Sekalipun engkau sekarang bergelar profesor, tapi ilmu itu tidak mendidik kepadamu, melahirkan kesabaran, ketabahan, akhlak yang terpuji, dan menjadi orang yang beradab, artinya ilmu itu berbahaya bagi kamu. Itu nasihat seorang. Wahai ibu, betapa mulianya engkau. Wahai wanita, betapa wanita mulianya kau. Sebab di tangan wanita inilah generasi menjadi beradab. Sampai Allah memberikan penghargaan kepada wanita itu adalah surat An-Nisa. Betapa nilai, fungsi dan perannya di rumah tangga itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.